Dan pemirsa untuk membahas informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami juru bicara TPN Ganjar Mahfud Seno Bagaskoro, Ketua DPP Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi Yusuf Lakaseng, dan pengamat politik Adi Prayitno. Saya ke PDIP terlebih dahulu. Mas Seno, maksud dari Mas Arya Bima, toxic relationship itu ada di sekeliling Jokowi. Siapa? Boleh disebutkankah namanya? Ya, kalau melihat dari statement Mas Arya Bima kemarin, ini bicara toxic relationship, artinya di saat yang sama kan Mas Seno, baik Halo? kami akan kembali Ya, berusaha oke. untuk baik. Silakan Mas Seno, boleh Oke. dilanjutkan? Ya, kalau ada toxic relationship, artinya di saat yang sama ya ada healthy relationship. Nah, hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi selama ini adalah hubungan yang kami anggap healthy relationship. Selama bertahun-tahun kemudian Presiden Jokowi mulai pertama kali maju sebagai wali kota Solo, kemudian 2 periode menjadi wali kota di sana, kemudian naik lagi peningkatan penugasan menjadi seorang gubernur di DKI Jakarta, hingga kemudian diberi amanah oleh PDI Perjuangan untuk menjadi calon presiden hingga 2 periode. Seluruh kader PDI Perjuangan kemudian mengawal itu dengan ketat dan melaksanakan seluruh tugas-tugasnya untuk menjaga apa yang kemudian menjadi amanat konstitusi, amanat yang tertuang dalam ADART partai, dan saling menjaga Presiden Jokowi sebagai salah satu kader terbaik. Bagi kami itulah healthy relationship. Hubungan yang sehat, hubungan yang saling membangun, yang mendukung, yang tidak membelakangi siapapun, yang tidak main kong kali kong, main mata dengan perubahan-perubahan aturan, itulah healthy relationship. Nah, saat ini, saat kemudian di dalam Toksiknya itu sama siapa Mas Seno? Bisakah Anda sebutkan nama orang yang menyebarkan racun ya, atau toksik di dalam hubungan Pak Jokowi selama memerintah? ya, nah ini artinya dalam sebuah hubungan itu sangat memungkinkan ibarat orang pacaran, Mbak, ya, karena ini istilahnya toxic relationship. Itu perselingkuhan bisa saja terjadi itu. Di dalam tengah-tengah persimpangan-persimpangan hubungan itu perselingkuhan bisa saja terjadi. Saat kemudian sebuah hubungan kemudian kok berubah, yang awalnya baik, yang awalnya selalu terbuka, kemudian berubah menjadi tertutup, tiba-tiba main curang, tiba-tiba main mata dengan orang lain, maka sah kemudian masih relationship lain yang terjadi di dalam hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan yang kami anggap selama ini adalah hubungan yang baik. Nah, orang-orangnya siapa? Kalau kita mau lihat runtut ke belakang, jauh sebelum kemudian statement ini keluar dari Mas Aryo Bimo atau dari para kader-kader PDI Perjuangan yang lain, kita bisa melihat bahwa lama sebelum ini banyak kemudian wacana-wacana yang muncul di permukaan, diwacanakan oleh orang-orang yang berada di sekitar presiden, yang wacana itu bagi kami sangat berbahaya. Wacana itu namanya misalnya bisa saja dulu adalah 3 periode jabatan presiden diperpanjang ya. COVID, dengan alasan situasi krisis perpanjangan. Kemudian ada lagi alasan lainnya, misalnya yang diwacanakan gagasannya adalah terkait dengan penambahan menjadi 3. Halo? Baik. Baik, Mas Seno, kami akan memperbaiki sambungan dengan Anda lagi. Saya ke Bang Yusuf Lakaseng. Bang Yusuf Lakaseng, Anda setuju dengan istilah toxic relationship di dalam tanda kutip hubungan Pak Jokowi dengan lingkaran terdalamnya? Ya, itu. Tuduhan ini menurut saya sih tidak main-main ya. Artinya PDIP sebagai partai pengusung utama dan partai pemenang pemilu yang punya resource di istana, pasti mereka punya informasi yang valid soal ini. Bahwa ada figur-figur di sekitar Pak Jokowi yang menjadi orang melakukan bisikan-bisikan maut atau speak-speak iblis ini ya, sehingga merubah Pak Jokowi dari pemimpin yang tadinya standarnya mendekati negarawan, sekarang terdegradasi menjadi politisi receh gitu, yang nggak ada bedanya dengan wali kota biasa yang ketika habis masa jabatannya juga ingin keturunannya melanjutkan dinastinya. Jadi ya itu. Dan kemudian yang berikutnya adalah walaupun ada pembisik-pembisik itu, menurut saya justru juga ini adalah ujian tersendiri bagi Pak Jokowi juga ya.
sejauh mana kualitas kepemimpinan dia, sejauh mana kemampuan dia menjaga dirinya agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal di luar batas etika, di luar etik demokratis ya, di luar kepantasan hukum. Dan ketika Pak Jokowi menurut dengan bisikan-bisikan atau bujuk rayu itu, maka menurut saya ya Pak Jokowi memang menurunkan jauh ya kualitasnya Ya, dari sebelumnya saya bilang level hype tadi menjadi sangat low gitu ya. Jadi baik. ini menjadi keprihatinan kita. Soal siapa orang-orang itu saya kira bisa ketebak ya. Mungkin saja Sudah orang-orang jadi itu rahasia adalah umum ya Bang ya? ya. Sudah jadi rahasia umum. Ya, mungkin saja orang-orang itu adalah orang yang selama ini dianggap sebagai Perdana Menteri yang menteri serba bisa gitu ya. Atau mungkin bisa saja seperti yang ditulis di majalah Tempo, orang yang memerintahkan salah satu menteri untuk memasang billboardnya Prabowo Gibran gitu. Jadi ya kita bisa menduga-duga itu siapa gitu ya. Saya kira itu Anissa. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, sebelum kejadian ini, Presiden Joko Widodo adalah dapat memecahkan rekor pemimpin negara di periode kedua dengan popularitas tertinggi, bahkan melebihi Perdana Menteri Modi di India, tertinggi di dunia. Namun setelah ini tadi seperti Bang Yusuf mengatakan, justru mendegradasi nilai Jokowi, mencalonkan anaknya atau memajukan anaknya maju sebagai cawapres, itu justru akan mendongkrak suara atau justru menurunkan popularitasnya yang tadi Bang Yusuf mengatakan ya sudah selevel negarawan seharusnya. Mas Adi masih di mute, boleh dibuka mute-nya? Ya, saya kira secara prinsip memang saya melihat ya Jokowi secara personality memang terlihat sangat overconfidence karena dukungan publik yang berlimpah, kemudian tingkat approval rating yang cukup tinggi di atas rata-rata, sehingga seakan-akan apapun yang dilakukan oleh Jokowi itu akan mendapatkan aplaus dan support yang cukup luar biasa. Dulu kalau mau jujur sebenarnya hampir semua media, hampir semua kelompok pro demokrasi, aktivis-aktivis dan gerakan civil society itu terafiliasi dengan Jokowi. Karena Jokowi itu dianggap sebagai warga negara biasa, bukan elit yang dianggap memiliki wajah politik yang kecenderungannya akan meninggalkan satu legasi politik yang cukup demokratis dan beradab. Ya. Kan itu yang sebenarnya membuat kenapa dukungan yang cukup luar biasa dari berbagai penjuru kalangan datang tanpa diundang untuk mendukung Jokowi dan memenangkan pertarungan di Pilpres ya. Saya kira cukup hektik gitu ya 2014 dan 2019. Tapi karena Jokowi rasa-rasanya sepertinya overconfidence, merasa di atas angin gitu ya, apalagi selalu mendapatkan angin surga dari orang-orang sekitarnya, ini yang sepertinya Jokowi mendapatkan tingkat kepercayaan diri tapi tidak terkontrol. Karena kalau mau jujur sebenarnya yang dihadapi oleh Jokowi saat ini tentu dengan sentimen negatifnya itu adalah kelompok-kelompok civil society adalah para pendukung yang dulu pasang badan untuk memenangkan Jokowi di 2 kali Pilpres. Jadi yang melawan Jokowi hari ini bukan mereka politisi Gerindra misalnya yang memang head to head 2 kali dalam Pilpres, bukanlah mereka Partai Demokrat misalnya yang jelas-jelas berbeda secara politik gitu ya. Tapi justru teman-teman sendiri, ya, pertama dari PDIP, kalangan kelompok-kelompok aktivis dan pro demokrasi. Bahkan kalau kita mau hitung satu persatu, dulu kelompok-kelompok akademisi, kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat Jokowi, bahkan lebih Jokowi dari Jokowi, sekarang berbalik arah, memberikan kritik keras kepada Pak Jokowi. Begitupun dengan media-media mainstream, baik media online ataupun TV, dulu saya kira memang selalu menjadi backbounce dari dukungan politiknya kepada Jokowi. Tapi kan belakangan justru media-media mainstream yang selama ini terafiliasi memberikan dukungan politik ke Jokowi berbalik arah, memberikan kritik, dianggap sesuatu yang tidak wajar manuver ini semua. Baik. Bagi saya ini bukan soal misalnya Gibran itu bisa maju. Itu tidak sederhana itu. Ini soal bagaimana misalnya ada upaya-upaya memuluskan langkah politik tertentu tapi mencoba untuk mengotak-atik konstitusi. Kan itu yang sebenarnya diperdebatkan. Kita senang justru kalau anak muda itu terjun ke politik, ada yang umur 17 tahun, ada yang 20 tahun, 35 tahun dan terusnya, kita senang. Ini sebagai sebuah exposure dari bonus demografi yang harus kita syukuri secara bersama.
Tapi kita juga tidak ingin anak muda yang tampil di pentas politik itu menggunakan aji mumpung dan menabrak konstitusi. Kan itu yang sebenarnya Baik, diributkan oleh banyak kalangan. Oleh karena itu ya, saya kira ini adalah sesuatu yang sudah menjadi bubur ya. Kalau mau jujur ya sebenarnya Jokowi kan dijauhkan dari dua hal. Pertama berjauhan dengan PDIP, yang kedua berjauhan dengan para pendukungnya yang dulu itu selalu pasang badan menghadapi gempuran-gempuran dari kubunya Pak Prabowo Subianto. Ya inilah politik kita pada sampai di mana ya Jokowi harus berhadapan-hadapan dengan para pendukungnya sendiri dan berkongsi dengan pihak yang selama ini menjadi rival dalam politiknya, Mbak. baik. Apakah kemudian bisikan-bisikan setan seperti yang tadi kata Bang Yusuf itu juga merusak hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan